Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, thank you anak-anak yang sudah hadir. Baik, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran yang kemarin sempat pending ya, beberapa minggu. Jadi mungkin sudah ada beberapa yang mengerjakan tugas psikologinya ya di pertemuan yang terakhir, walaupun belum dijelasin. Nah, maka hari ini Ibu mau ngejelasin itu dulu, karena akan susah menyambung kalau di bagian itu belum selesai dijelasin gitu ya. Oke, Ibu share screen dulu ya. Oke, kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, kemarin kita waktu masuk materi bab ini ya, setelah ujian MIT kita udah tahu nih bahwa satu bab ini kita mau ngapain aja. Ya, jadi ada beberapa terminologi yang nanti harus kita pahami dulu sebelum kita belajar proses. Jadi di ending bab ini kita akan belajar proses sintesis protein yang itu menjadi dasar dari penurunan sifat nantinya. Ya, dasar dari pemunculan karakter-karakter. Rambut hitam, kulit coklat, bola mata biru, dan seterusnya. Gitu. Sebentar ya, Anda. Oke. Jadi kalau kalian sudah tahu satu bab itu mau ngapain, maka di hari ini kita mau belajar kromosom dulu ya. Nah, sebagai sesuatu yang nanti akan terlibat dalam proses sintesis protein. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ya, mudah-mudahan kesampaian semua. Kalau nggak sampai, kita akan bagi jadi 2 part. Yang pertama adalah menjelaskan konsepnya dulu ya, bagaimana kromosom itu dikemas. Nah, kemudian bagian-bagian kromosom itu apa saja, bentuk-bentuknya apa saja, konsep autosom dan gonosom, kariotip. Ya, mungkin agak bingung kemarin ketika ngerjakan kuisnya, bagaimana cara menentukan kariotip kalau jumlah kromosomnya sekian, gitu. Dan yang terakhir, kalian nanti akan diperkenalkan dengan konsep genom. Ya, sekarang ini menjadi proyek para peneliti. Nah, kalau di luar negeri ini genom ini sekarang sedang menjadi big project ya untuk mengidentifikasi genom pada makhluk hidup. Ya, tujuannya apa? Ya nanti akan ke sistem transfer gen. Jadi gen-gen mana yang baik akan dikolaborasikan dengan gen yang baik. Nah, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai solusi nantinya untuk beberapa masalah yang muncul di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi makanya nanti kalian Human Genome Project, nah, kalau ke manusia itu sudah berhasil ditemukan, ya Human Genome Project. Jadi semua 46 kromosom kita, nah genomnya itu sudah diidentifikasi apa saja kode yang ada di kromosom 1 sampai ke 46. Nah, sehingga kalau kita sakit, nah para ahli genetik itu tahu kromosom mana yang sakit, kromosom mana yang rusak. Nah, bagaimana solusi untuk memperbaikinya dan seterusnya. Nah, jadi itu anak-anak. Ya, kita mulai dengan konsep pengemasan kromosom dulu. Nah, ini di pertemuan yang pertama kemarin, ya sebenarnya sudah sepintas kita bahas ya. Nah, kalau kalian dengar istilah nukleosom, solenoid, kemudian solenoid itu nanti akan berkumpul membentuk benang-benang kromatin dan pada akhirnya dia akan menjadi kromosom. Gitu. Jadi konsep pengemasan ini supaya kalian tahu bahwa nukleosom, solenoid, kromatin dan akhirnya jadi kromosom ini adalah satu kesatuan. Jadi cara membayangkannya itu seperti kita merajut, ya merajut baju misalnya ya, tahu ya baju rajutan itu. Nah kalau itu kita dedah, ya kita buka, kita tarik, nah maka akan terdiri dari paling kecilnya adalah nukleosom. Itu pakai gambar deh biar gampang ya. Nah pakai gambar. Nah jadi kalau misalnya kita ambil kromosom ini, ya kita tarik, nah ini ya, nah ini dia kromosomnya kita tarik. Nah, maka ini nanti akan terdiri dari nukleosom. Nah, kumpulan dari nukleosom namanya solenoid. Gitu ya. Jadi kalau satu gulung gini, ya satu gulungan DNA plus dengan protein histonnya itu namanya solenoid. Tapi kalau udah beberapa solenoid,
ya sudah membentuk benang seperti ini, nah itu namanya kalau sudah beberapa nukleosom, nah sudah membentuk benang seperti ini namanya solenoid gitu. Nah, jadi apa yang membedakan antara nukleosom dengan solenoid? Nukleosom itu tunggal. Kalau solenoid sudah kumpulan beberapa nukleosom. Kalau dia sudah padat sekali, udah nggak kelihatan nih berapa banyak nukleosom, maka namanya kromatin gitu. Nah gitu. Nah kalau itu dipadatkan lagi, namanya kromosom. Ya namanya kromosom atau kromatid sister nanti namanya ya. Karena kan kalau kalian lihat kromosom ini dua lengan ya, dua lengan seperti ini. Kalau satu saja namanya kromatid. Jadi boleh dong kalau kita bilang kromosom adalah kromatid sister. Jadi jangan bingung kalau ada buku apa kromatid ya kromosom. Ya, tapi kromosom ini biasanya sudah berbentuk sister gitu. Sudah melakukan replika gitu. Ya, jadi ada proses yang nanti dia lakukan sehingga dia bisa mereplika dirinya. Kapan itu terjadi? Pada saat dia akan membelah. Tujuannya apa? Supaya apapun materi genetik ini bisa terwariskan ke sel berikutnya. Nah, maka bab ini dengan bab 4 nanti akan berkelanjutan gitu. Ya, nah itu. Jadi ada prosesnya kok kromosom itu bisa dikemas sampai sedemikian rupa berbentuk huruf X yang biasanya kalian lihat di buku-buku. Ya, nah gitu. Nah, kemudian ya kalian mungkin bisa lihat di gambar ini ya. Di modul juga sudah Ibu di psikologi juga sudah Ibu share. Nah, bisa lihat seperti ini. Nah, ini diambil part kecilnya saja, ya ditarik, ya namanya kromatin. Nah, kemudian dilihat nih, udah kelihatan nih nukleosom-nukleosomnya. Nah, dari nukleosom ini, kemudian dirajut lagi menjadi lebih padat, ya sudah menjadi solenoid. Nah, sampai akhirnya nanti kita dedah lagi yang lebih kecil. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar gen. Jadi kalau gen, nah kita nggak lagi melihat dalam frame yang gede, ya segede kromosom, tapi kita sudah harus detailkan di mana gen itu ada. Ya, bukan di solenoid, bukan di kromosom, tapi sudah spesifik di DNA-nya. Gitu anak-anak kira-kira. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, berarti Bu lanjut. Ya, nah maka kira-kira gambarannya seperti ini ya, ditarik, kemudian ada nukleosom kalau satu biji, kalau udah banyak namanya solenoid. Kalau kalian pengen tahu gen itu ada di mana, gen itu akan adanya di DNA yang bentuknya seperti ini. Nah gitu. Nah kemudian ya, nah ini penegasan kembali ya. Nah bahwa jangan bingung kalau ada beberapa buku nanti menyebutkan istilah kromatid. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, ya. Kalau kromatid itu dia belum melakukan penduplikasian dirinya. Tapi kalau sudah begini kan kalau kromosom rata-rata nanti kan lihatnya begini ya. Nah, ini kromosom juga nah. Ya, tapi biasanya ini dalam kondisi yang belum mengganda. Ini kondisi yang sudah mengganda. Jadi terkadang nanti di dalam sel bisa saja bentuknya seperti ini, bisa saja bentuknya seperti ini. Kapan dia bentuknya satu lengan, kapan dua lengan, tergantung. Ya, kalau misalnya sel itu mau membelah, ya dia harus menggandakan dulu kromosomnya. Kalian lari-lari misalnya main sepak bola, bosan belajar daring ya, jatuh, terus luka. Nah, ketika luka, kan kulit kita itu harus memperbaiki dirinya. Nah, ketika dia memperbaiki dirinya, dia harus memastikan bahwa kulit baru yang terbentuk, itu warnanya, teksturnya, semuanya harus sama. Jangan sampai nanti kulitnya tiba-tiba belang gitu. Tiba-tiba tompel gitu loh. Nah, makanya tompel nanti kita bahas bahwa dia salah satu kelainan. Tai lalat itu salah satu kelainan. Akibat apa? Nah, akibat si kromosom ini tidak pas. Sebelum membelah dia harus mengganda dulu. Supaya kodenya itu terwariskan. Jadi kulitnya nggak belang-belang. Nah, itu salah satu contoh real ya. Nah, dari kromatid yang mengganda menjadi kromosom. Jadi nggak usah bingung. Beberapa buku nanti nyebutnya kromatid kembaran, kromatid sister lah. Ya sama aja lah. Itu ya, anak. Nah, kemudian yang kedua masih di bagian-bagian kromosom.
Ya, jadi kalau kalian lihat nih ada beberapa bagian nih dari si kromosom ini ya. Nah, ada bagian telomer, kemudian bagian kontraksi sekunder, ada satelit dan seterusnya. Di soal-soal sih ini jarang ditanya ya. Cuma ada hal menarik di sini, Nak. Ya, ada hal menarik yang ingin sekali Ibu jelaskan ke kalian adalah di bagian telomer. Ya, di bagian telomer. Jadi bagian ini tuh bukan untuk menjawab soal sebenarnya. Jadi untuk pendalaman materi. Kalau kita lihat di gambar ini, telomer adalah bagian paling ujung pada sebuah kromosom atau kromatid. Boleh nggak Ibu bilang kayak gitu? Pernyataan itu benar atau enggak? Silakan open mic. Gak ada yang mau open mic? Pada tidur semua? Ini ada orangnya nggak sih? Ada. Ya. Oke, boleh nggak kalau Ibu bilang telomer itu adalah bagian ujung pada kromosom? Benar atau salah? Kalau benar Bu, berdasarkan gambar. Oke, berdasarkan gambar benar ya. Nah, oke, berdasarkan gambar benar. Nah, ada hal menarik ketika kalian diperkenalkan dengan istilah telomer. Nah, jadi telomer inilah yang nanti akan mengontrol proses penuaan. Ternyata ya telomer ini adalah bagian pada DNA yang nanti akan memendek setiap sel itu membelah. Gitu. Jadi semakin kita tua, kenapa keriput, kenapa rambut yang rontok itu nggak bisa tumbuh lagi, kenapa gigi yang copot itu nggak bisa kembali lagi, atau hal-hal lain ya, ciri-ciri penuaan pada manusia yang bisa kita amati. Nah, itu dipengaruhi oleh telomer ini. Jadi setiap kali sel kita membelah, nah, maka akan terjadi pemendekan kromosom. Bagian mana yang dipendekkan atau hilang adalah bagian telomer. Nah, logika berpikirnya berarti kalau setiap kali membelah ini memendek, berarti kodenya akan hilang gitu. Kodenya akan hilang. Kode mana? Misalnya, ya kalau kita masih seusia muda kalian, kulitnya tuh masih apa ya, masih halus, masih bagus. Ya kalaupun mengelupas akan kembali ke bentuk semula. Tapi seiring pertambahan usia, kode-kode untuk mengembalikan kulit itu ke bentuk semula akan hilang. Akan terjadi pemendekan telomer namanya. Nah, jadi kalau ada iklan yang bilang iya ini mencegah ya, menghambat penuaan. Tidak ada satupun yang bisa menghambat penuaan. Ya, tidak ada yang bisa menghambat penuaan. Nah, cepat atau lambatnya saja yang berbeda. Pemendekan berapa panjang pemendekan telomer pada Zaki dan pada Siska itu beda. Kecepatannya juga beda. Jadi misalnya ya ketika satu sel rambut membelah di orang A dengan orang B, nah itu teksturnya makin lama makin beda. Yang awalnya mungkin lebat jadi mulai jarang. Nah, itu terjadi perbedaan. Makanya proses menua itu pada satu orang dengan orang lainnya beda. Contoh real ya. Kalian bisa ngelihat Kak Seto ya. Kak Seto yang punya homeschooling. Nah, kalian bisa lihat tuh dari zaman ibu kecil sampai sekarang itu mukanya gitu aja. Kalaupun terjadi penuaan itu tidak signifikan. Ya kalau rambut mungkin bolehlah dicat. Tapi kalau wajah ya, tekstur kulit dan sebagainya tidak ada perubahan yang signifikan pada Kak Seto itu. Nah, kalian boleh cek nanti kenapa nenek-nenek zaman dulu itu bisa bertahan hidup sampai 100 tahun misalnya, 100 sekian tahun. Nah, berarti proses pemendekan telomer orang-orang zaman dulu itu lebih lambat dibandingkan orang sekarang. Apa kira-kira penyebabnya? Bisa nggak ngasih argumen? Apa kira-kira yang menyebabkan kenapa orang-orang zaman dulu tuh telomernya lebih lambat memendek dibandingkan kita yang hidup di zaman sekarang? Makanannya, oke, good. Ya, Anissa, makanan salah satunya. Nah, jadi semakin banyak kita mengonsumsi hal-hal yang bersifat racun, semakin banyak hal-hal negatif yang masuk ke pikiran kita, maka itu akan mempengaruhi cepat lambatnya telomer ini memendek, alias semakin cepat tua. Makanya kalau dibilang ya jangan marah-marah, cepat tua gitu ya.
Nah, itu secara psikis. Jadi yang dimaksud faktor ini bukan hanya yang real seperti makanan ya, tapi faktor psikis juga itu mempengaruhi. Gitu. Makanya mungkin kenapa Kak Seto awet muda, ya hari-harinya dia mainnya sama anak-anak. Ya, tidak ada beban gitu ya. Anak-anak itu kan polos ya, jujur ya. Apa adanya gitu. Tidak ada kamuflase apapun, nggak fake gitu loh. Nah, maka telomer ini sesuatu yang sangat menarik ketika Ibu baca tentang kromosom ini lebih dalam. Oh, ternyata begini. Kalau ada iklan kosmetik apapun itu namanya, nah itu hanya memperlambat saja, nah, bukan menghambat. Ya, tidak bisa memutihkan, hanya bisa mencerahkan. Karena putih dan hitam itu sudah diatur oleh gen. Orang putih mau ke tempat panas sekalipun kulitnya akan balik putih. Percayalah itu. Cuma cepat lambatnya yang berbeda. Treatmentnya yang mempengaruhi itu. Gitu ya. Oke, yang lain-lain sebenarnya tidak penting. Ya, tidak penting. Ibu cuma mau memperkenalkan kalian dengan istilah telomer. Nah, kemudian nah ini juga kita masih belajar bagian-bagian kromosom ya. Di sini kalian lihat ada kromomer, ada sentromer. Jadi kromomer ini seperti apa ya? Kalau kalian lihat bintik-bintik ya. Ini nanti akan menjadi sesuatu yang berwarna. Ya, berwarna ketika kita ingin mengamati si kromosom ini di bawah mikroskop. Jadi ini kelihatan. Kalau orang biologi biasanya suka mengamati itu kromosom lalat buah, Drosophila melanogaster. Lalat buah itu paling mudah diamati, satu kromosomnya sangat sedikit, cuma 8 biji. Yang kedua, ukurannya gede. Jadi kalau kami nge-lab dulu, yang kami amati, yang kami warnai adalah kromosom lalat buah. Kalau nggak pernah lihat lalat buah, biasanya kenapa namanya lalat buah? Memang dia suka buah gitu. Ya, yang sering ngumpul di buah-buah busuk itu lalat buah. Atau kalau kalian pakai parfum buah, dia pasti datang. Warnanya hijau biasanya. Itu lalat buah. Itu, jadi kromomer ini yang nanti akan menunjukkan warna ya ketika kita amati di bawah mikroskop. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah sentromer. Ya, sentromer ini adalah seperti penggentingan ya, penggentingan pada kromosom. Nah, yang nanti akan menentukan bentuk. Nah, jadi nanti dikasih nama kromosom yang bentuknya, yang sentromernya letaknya di ujung namanya apa, yang letaknya di tengah namanya apa. Karena kalian tidak UN, ya biasanya soal-soal itu muncul di UN. Ya, muncul di UN. Jadi sentromer ini tidak mengandung gen apapun. Jadi dia hanya seperti penggentingan pada kromosom. Nah, ya. Nah, ini tadi penjelasan saja ya. Jadi kalau nanti istilah-istilah ini sih tidak terlalu urgent untuk kalau target kalian membahas soal itu nggak terlalu urgent. Ya. Cuma pengenalan saja. Nanti kinetokor Ibu jelasin di bab selanjutnya saja, biar kebayang bagian mana tuh yang namanya kinetokor. Nah, ya, kromomer dan seterusnya. Nah, ini dia yang Ibu maksud barusan. Ya, ketika kalian diperkenalkan dengan sentromer, maka sentromer ini akan mempengaruhi nama dari bentuk ya kromosom ini. Jadi kromosom kita yang 46 itu bentuknya beda-beda. Nah, ada yang telosentrik kalau dia sentromernya di ujung. Ada akrosentrik kalau sentromernya menuju ujung. Ya, jadi dia nggak rata nih lengannya. Satu panjang kali satu pendek kali. Nah, ada submetasentrik ini hampir rata. Ya, hampir rata. Jadi hampir ke tengah si sentromer ini. Namanya submetasentrik. Dan yang terakhir, ya kalau dia sentromernya pas sekali di tengah-tengah, maka namanya metasentrik. Meta itu artinya tengah. Mega itu artinya besar. Gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan istilah metafase, intinya metaphase itu ya ketika kromosomnya berada di bidang ekuator alias di tengah-tengah. Nah, apa fungsi si sentromer ini? Nanti di bab 4 kan akan lihat bahwa sentromer ini nanti akan memegang peranan yang sangat penting ketika sel itu akan membelah. Kenapa terjadi cacat dan sebagainya? Ya karena sel itu gagal mengontrol proses pembelahan. Tai lalat, tompel, sumbing, lesung pipit, ya, itu semuanya akibat kegagalan pada proses pembelahan. Walaupun tidak semua kegagalan efeknya negatif. Ya, tidak semua gagal itu efeknya jelek. Lesung pipi ya justru membuat orang lebih terlihat manis gitu ya.
Jingsul ya justru ngebuat orang tuh lebih kelihatan manis walaupun secara susunan giginya mungkin tidak rapi. Nah itu sentromer. Jadi sentromer itu nanti akan mempengaruhi penamaan pada kromosom. Ada yang telo, akro, submeta, dan meta. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ini sama saja sebenarnya ya. Jadi kalian jangan bingung kalau nanti ada gambar yang seperti ini, Bu. Lengannya kok satu, tapi namanya kromosom ya. Berarti ini posisi pada saat selnya belum membelah. Lengannya masih satu alias kromatid. Kalau mau disebut kromosom boleh nggak? Ya boleh. Tapi kan harus paham bahwa kromosom ini dalam kondisi belum membelah, belum mengganda. Maka lengannya masih satu. Nanti kan akan nemu yang bentuknya X. Ya, itu kondisi pada saat selnya akan hendak membelah. Ini masih santai-santai nih. Ya, tidak ada luka, tidak ada sel yang perlu diperbaiki. Maka dia kondisinya akan seperti ini. Nah, atau kalau lihat gambar seperti ini ya sama saja ya. Nah, yang A itu apa nih? Ini bentuk apa nih? Metasentrik. Ya, oke. Jadi sama saja ya. Kalian harus bisa belajar visual dengan gambar yang berbeda-beda. Karena itu salah satu skill di AKM yang kemarin ikut ujian AKM pasti tahu. Ya, ada meta, submeta, akro walaupun dengan tampilan berbeda. Ya. Ini penjelasan-penjelasan saja Ibu rasa. Ya, di poin yang keempat, ya di poin yang keempat kita akan bahas autosom dan gonosom. Nah, ini penting karena di sini sering miskonsep. Ya. Nah, jadi autosom itu apa, gonosom itu apa? Autosom itu adalah kromosom tubuh, nah ya, kromosom tubuh. Nah, kalau kita ngambil contoh ke manusia yang jumlah kromosomnya 46 buah, ya alias 23 pasang, maka 22 pasangnya atau 44 buahnya itu semuanya autosom. Jadi kromosom nomor 1 sampai 22 itu semuanya autosom. Namanya adalah autosom. Apa autosom? Disitulah nanti kita akan menemukan semua karakter yang muncul di tubuh kita. Warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kromosom tubuh. Gitu. Jadi nomor 1 sampai 22 itu semuanya adalah ciri yang nanti akan dimunculkan pada makhluk hidup, pada manusianya. Nah, sedangkan yang terakhir, ya, pasangan yang terakhir di kromosom nomor 23 itulah yang menentukan jenis kelamin. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Gitu. Jadi kalau laki-laki nanti formulanya akan XY, kalau pada manusia maka perempuan adalah XX. Nah, kalau ada XXX, nah itu apa nanti? Kalau ada XXY, XYY, nah itu apa gitu ya. Nah, maka nanti kalian akan lihat adanya beberapa kelainan-kelainan orang-orang yang punya kromosom seksnya itu lebih dari 2, bukan XY atau XX. Ada. Nanti kalian akan lihat di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, jadi begitu. Kalau misalnya apa kaitannya nanti autosom gonosom ini, inilah yang nanti akan menjadi dasar kalian membuat rumusan kariotip. Gitu. Kalau mungkin pernah lihat begini ya. Nah, gini ya. Jadi si kromosom ini 22 pasangnya, nah sampai sini ya, sampai nomor 22 adalah autosom. Sedangkan pasangan yang terakhir ini atau ya, Nak. Kenapa diwarnai ini atau? Nggak mungkin satu manusia itu punya dua-duanya. Ya, jadi kalau perempuan dia begini XX, kalau laki-laki nanti dia akan XY. Nah, ini semuanya yang akan mencerminkan jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa? Semua sel, nah di sini sering miskonsep. Semua sel itu punya autosom dan punya gonosom. Semua sel rambut, sel jempol, sel mata, sel kulit, itu semuanya punya kromosom yang 2 jenis tadi, auto dan gono. Nah, jadi nih, misalnya kalian mengambil kromosom mata ya. Kromosom mata itu kalau pada manusia tetap 46. Semua sel kita tuh jumlahnya 46 kecuali sel kelamin. Nah, gitu ya. 46 itu berarti di kromosom mata juga punya kromosom seks.
Itu dia miss-nya di situ. Kalian harus bisa membedakan antara kromosom seks dengan sel gamet. Jadi sel kulit juga punya kromosom seks. Apa artinya? Kulit perempuan akan berbeda teksturnya dengan kulit laki-laki. Nah, jadi cara berpikirnya gini ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua sel kita itu punya autosom yang jumlahnya 22 pasang dan punya gonosom yang jumlahnya sepasang. Kecuali sel gamet. Sel gamet, nak, cuma 2. Kalau tidak sel sperma, sel telur. Jadi kalau ada soal, coba buat kariotip dari testis. Testis itu bukan sel gamet. Ya. Testis itu tetap punya 46 kromosom. Jangan salah, ya, kalian harus bisa ngebedain itu. Kalau kalian cerita 2 sel pengecualian itu, sel sperma dan sel telur, nah itu hanya punya setengahnya. Gitu. Kalau kalian cerita sel selain itu, maka dia punya 46. Kalau punya setengahnya bagaimana? Ya bagi 2, ini nggak akan berpasangan pada sel telur dan sel sperma. Kalau pada sel tubuh, nah hati-hati, sel tubuh. Ibu tidak bicara kromosom tubuh. Ya, sel tubuh itu punya 46 buah kromosom. 44 buahnya adalah kromosom tubuh, 2 buahnya adalah kromosom seks. Kalau kalian bicara sel gamet, berarti dia akan punya 22 buah. Nah, hati-hati ya. 22 buah. Kan setengahnya Ibu bilang. Setengah dari 44 berarti 22 buah autosom dan 1 buah gonosom. Jadi yang 46 kita bagi 2, jadinya 23. 23 itu harus kalian bagi lagi, ada autosomnya, ada gonosomnya. Kesimpulannya adalah sel apapun itu punya 2 jenis kromosom, yaitu autosom dan gonosom. Sampai situ ngerti? Sampai situ ngerti nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Oke. Miss. Ngerti ya? Oke ya. Jadi kalian harus bisa membedakan sel tubuh dengan kromosom tubuh. Semua sel, ya, apakah itu sel tubuh atau sel gamet, punya 2 jenis kromosom, yaitu autosom dan gonosom. Gitu ya, Nak. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya yang Ibu jelasin tadi, ya. Nah, cuma pada beberapa makhluk, ya, kromosom seksnya itu tidak XY. Kalau manusia kan XY ya. Yang membedakan laki-laki dengan perempuan adalah X dan Y. Kalau pada belalang nanti beda lagi. Ya, betinanya XX, jantannya X0. X0 ini artinya X-nya nggak berpasangan. Jadi jangan tuh, ini apa X0 ini? Ya ini untuk penanda jantan pada belalang dan beberapa insekta yang lain. Kalau burung, ikan, nah dia pakai formula ZW, ZZ. Jadi kalau nanti disuruh buat kariotip burung, ya nggak pakai XY, tapi pakai Z. ZW untuk betina, ZZ untuk jantan. Gitu. Jadi ada beberapa perbedaan. Nah, ya di penentuan penulisan sih ya, penulisan kromosom seks pada beberapa organisme. Nah, yang terakhir, Nah, ini yang terakhir ya. Nah, kariotip. Nah, genom sebenarnya nanti sepintas saja. Nah, kariotip. Nah, kariotip ini bagaimana kalian menuliskan sebenarnya? Menuliskan sejumlah kromosom pada makhluk hidup menjadi rumusan. Itu kariotip. Ya. Nah, jadi bagaimana cara menuliskannya, menampilkannya? Nah, itulah kariotip. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menulis kariotip pada lalat buah yang Ibu bilang tadi ya.
dia punya 8 nih, 8 buah alias 4 pasang. Berarti kan 3 pasangnya adalah autosom. Kalau kalian mau pakai pasang, nak, ya nulisnya harus A saja. Artinya ini pasang. Tapi kalau kalian mau menuliskan buah, berarti adalah 6 AA gitu. Terserah kalian mau pakai apa, pasang atau buah. Kalau buah berarti A saja. Ini bacanya gimana? 3 pasang. Ya, 3 pasang. Kalau A saja. Nah, kan 3 pasang berarti 6 biji dong. Autosomnya ditambah dengan kebetulan ulat buahnya adalah betina, berarti XX. Kalau jantan berarti XY. Gitu. Kalau kalian mau menuliskan nanti buah, maka 6AA tambah XX. Ini nggak bisa kalian buat pasang, nah, karena jantan betina itu akan berbeda. Tetap harus diurai dia. X apa, Z apa. Gitu ya. Nah, kalau nyamuk misalnya ya. Nah, nyamuk itu cuma punya 6 pasang. 6 buah atau 3 pasang. Berarti cara nulisnya 2 pasang autosom. 2 pasang itu kan berarti 4 biji. Tambah 2 biji lagi si gonosomnya. Mana 2 bijinya ini? XX. Berarti jumlahnya adalah 6 buah. Oh, nyamuknya jantan ya, tinggal ganti XY. Nah, begitupun manusia. Nah, jadi jangan bingung ini apa? 22AA ini apa? 22 pasang. Kalau mau kalian tulis pakai buah berarti 44 AA. Ya, nah ada orang utan, simpanse, ya tergantung lah, gorila dan teman-temannya. Nah tergantung berapa biji nanti jumlahnya, tinggal kalian uraikan simpansenya jantan atau betina. Ya, oke. Nah gitu ya. Jadi terserah nanti permintaan soal itu dia mintanya apa. Pasti dia kasih jumlahnya. Nggak mungkin dia nyuruh kalian menghafal jumlah kromosom pada makhluk hidup. Ini kayak gini, Rhizopoda punya 1.500. Ya buatlah kariotipnya. Kalau 1.500 kayak mana cara buat kariotipnya? Rhizopodanya jantan. Pakai formula XY. Kayak mana cara buatnya, kariotipnya? Coba. Oh, nggak ada yang jawab? Sebentar, Bu. Oke, sebentar. Oke, silahkan. 1.500 jumlah kromosomnya. Buah ya, ini satuannya buah. 1.500 buah. Gimana cara buat kariotipnya? (750) tambah X ya, Bu. 750 apa? AA, Bu. AA atau A? A. Oke. 750A tambah XY, Bu. XY. Oke, thank you Said. Yang lain paham ya kenapa dia pakai 750A? Karena kalau kalian pakai pasang berarti kalian tinggal bagi 2. Coba koreksi deh punya Said, benar nggak? 750 pasang. 750 pasang berarti berapa buah ya? Udah 1.500 kan ya? Iya, udah, Bu. Udah. Jadi gimana nih? Coba benerin. 749A ditambah XY. 749A ditambah XY. Benar ya? Oke. A. 749A ditambah XY. Berarti ada 749 pasang autosom ditambah sepasang lagi gonosom. Paham ya, Nak? Iya. Jadi kalian pisahin dulu gonosomnya. Semua makhluk gonosomnya sepasang. Ya, kecuali walaupun dia X0 ya tetap kita hitung sepasang. Gitu ya. Nah, jadi pisahkan dulu gonosomnya. Kalau jantan ya XY, kalau betina ya XX. Sisanya adalah semuanya autosom. Gitu. Jadi nggak usah bingung ya berapapun banyaknya. Nah, ini kan kalian udah ngerjakan nih di psikologi. Jadi sepertinya tidak perlu kita bahas ya. Nah, yang terakhir adalah genom. Nah, genom itu adalah perangkat ya, perangkat kromosom gitu. Jadi
Kalau genom itu nanti kalian akan lihat pasangan-pasangan gitu ya, pasangan-pasangan perangkat pada kromosom itu ternyata kenapa manusia itu 23 pasang? Yaitu dapatnya yang satu dari emaknya, yang satu dari bapaknya. Nah, makanya di awal kan Ibu bilang, kita bukan fotokopi, tapi kita mirip. Karena kita dapat satu kromosom dari ayah, satu kromosom dari ibu, dan seterusnya. Di setiap perangkat. Kalau ada yang, kan begini deh ya. Nah, kita tuh harusnya tuh begini, sepasang. Kalau pada sel gamet kayak gini, ya dia tidak berpasangan XY. Ya. Nah, kalau pada sel kalau pada sel yang lain selain sel gamet, maka dia harus berpasangan, harus diploid. Nah, kalau mau diutak-atik gennya, mau dijadikan triploid, tetraploid, penta, heksa, hepta, dan seterusnya, silahkan. Inilah yang Ibu maksud tadi, genom ini sedang jadi project penelitian untuk mengutak-atik bagaimana menjadikan diploid menjadi tri, tetra, dan seterusnya. Semangka yang kalian makan, nak, semangka tanpa biji yang kalian makan itu adalah produk utak-atik gen. Semangka triploid. Kenapa bijinya hilang? Bukan hilang sebenarnya. Kalau kalian perhatikan, bijinya ada tapi kecil sekali, nggak hitam, ya putih, nggak berkembang. Yang berkembang apa? Dagingnya. Jadi dilipat gandakan kromosomnya, kalau pada semangka jadinya lebih tebal, lebih enak, lebih manis. Nggak susah kita buang-buang bijinya. Ini yang Ibu maksud genom ini jadi project. Kalau semangka bisa, berarti durian juga bisa. Kayak mana kita buat durian itu, daging aja semua, nggak usah ada biji. Gitu. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan genomnya. Jadi kok lihat begini ya, inilah genomnya. Ya, sudah diurutkan. Nah, inilah genom. Kalau masih begini nih masih bingung ya. Kalau gini nih Human Genome Project itu sebenarnya diurutkan dulu gitu ya. Kromosomnya, pasangannya. Nah, baru diteliti ini kromosom nomor 1 buat apa, 2 buat apa, dan seterusnya. Sehingga kalau kita sakit, ngasih obatnya sudah sesuai dengan karakter gen. Maka obat flu untuk si A akan berbeda dengan obat flu untuk si B. Nah, alumni kita sudah ada nih yang concern ke sini, bioinformatics nama ilmunya. Nah, jadi orang informatika yang membuat program untuk membaca urutan gen pada manusia. Bioinformatik. Ya, orang informatik tapi konsentrasinya ke biologi. Nah, maka jangan sempit pemikirannya orang biologi cuma belajar makhluk hidup. Ternyata sekarang tuh ada ilmu baru, dia justru orang IT yang belajar biologi. Ya, dikolaborasikan, jadinya bioinformatik. Sampai situ dulu anak-anak. Ya, sampai situ dulu. Pertemuan berikutnya kita akan ngebahas hal-hal menarik lain seputar gen dan teman-temannya. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Nisa. Bu, kalau misalnya setiap kerusakan kromosom itu apakah selalu menyebabkan kelainan, Bu, atau bisa terbaiki sendiri gitu, Bu? Terima kasih. Oke, good. Iya, banyaknya makanan beracun, ya kondisi alam yang sudah tidak stabil, banyaknya radiasi, asap, dan seterusnya. Nah, itu pasti akan memunculkan kerusakan-kerusakan pada gen kita. Ya, apakah kerusakan itu selamanya akan terekspresikan? Jawabannya belum tentu. Nah, nanti belajar di bab mutasi. Ternyata ada mutasi yang dia silent nantinya. Silent mutation. Jadi semacam terjadi kerusakan gen tapi ternyata tidak berefek. Tidak berefek. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin kecil, ya mungkin kecil, mungkin tidak dalam durasi yang terlalu besar gitu. Nah, jadi tidak semua kerusakan itu berwujud cacat. Nah, mungkin itu lebih real. Ya, tidak semua kerusakan pada gen itu berwujud sumbing, berwujud cebol, mungkin pada manusia berwujud albino, itu enggak semua. Nah, ada kerusakan yang dia silent, dia tidak menampakkan diri. Kemudian apa tadi ya yang kedua ya, Ibu lupa ya? Apa tadi ya? Iya, sambil Ibu ingat-ingat deh. Jadi kasus bom Hiroshima Nagasaki. Nah, jadi ketika
itu dibom oleh sekutu ya. Jepang itu dibom oleh sekutu, 2 kotanya itu hancur lebur. Nah, ternyata itu berefek pada penduduknya. Nah, kebanyakan penduduk Jepang yang tinggal di Hiroshima dan Nagasaki, kalian boleh baca sejarah nanti ya. Nah, itu mengalami kerusakan gen. Jadi bukan cuma gennya, kerusakan kromosom. Bukan cuma 1-2 gen, tapi kromosomnya pindah, kalian bisa bayangkan ya. Ini patah pindah ke sini. Ya, tertranslokasi. Nanti kalian ketemu itu di bab mutasi. Ya, akibatnya cacat. Nah, itu kalau misalnya faktor lingkungan itu terlalu besar gitu. Nah, bom itu kan radiasinya sekian meter itu masih berefek. Nah, gitu. Jadi kalau yang besar-besar seperti itu biasanya berefek. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak saus, makan Indomie gitu ya, dalam waktu singkat enggak. Tapi dalam waktu lama bisa jadi iya. Ya, makan Indomie 10 tahun misalnya, ya itu akan berefek. Apakah bisa sembuh sendiri? Tergantung rusaknya apa. Karena nanti ketika kalian belajar sintesis protein, ya maha besarnya Tuhan itu ternyata menciptakan satu enzim nanti yang bisa mereparasi gen. Nah, itu uniknya. Nah, memang kalau kalian ya mendalami gen ini, kalian akan tahu seberapa besarnya Tuhan itu. Bisa-bisanya Tuhan itu berpikir bahwa ya, dia ngasih kita satu enzim untuk mereparasi itu. Jadi kerusakan gen itu kalau secara peluang itu hanya terjadi 1/1000 basa nantinya. Karena ada yang checking apa yang rusak gitu. Dicek. Nah, itu nanti kita belajar waktu sintesis protein kan akan kenalan nanti sama si enzim luar biasa itu. Itu ya kira-kira Nisa. Nah, jadi tergantung, bisa diperbaiki, bisa, tergantung kerusakannya sejauh apa, berefek tidak, tergantung juga yang menyebabkannya itu apa. Kalau radiasi nuklir sudah pasti berefek. Yang lain ada? Tidak ada ya? Oke, rasa cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih anak-anak, 18 orang nih, plus guru-gurunya mungkin yang join, plus operator. Semoga sehat-sehat, doakan semoga cepat kalian bisa kesini. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Miss. Thanks